Yusuf sendiri juga dia dilaporkan di sini. Dia lulusan dari Widyatama Bandung. Kalau Zeva ini dia lulusan dari S1 Taiwan, SMA di Taiwan dan S1 juga di Taiwan. Nah di sini saya mau memperkenalkan program untuk internship ke Taiwan karena NHI sendiri itu sudah memiliki program untuk internship ke luar negeri. Jadi bukan hanya ke Taiwan saja seperti yang Pak Direktur jelaskan, ada di Thailand dan Malaysia. Nah untuk yang Taiwan ini pada kesempatan ini saya mau jelaskan untuk program di Taiwannya. Kalau untuk saya mungkin di slide dulu ya sambil saya jelaskan. Kita dari Everbright Group Taiwan. Perusahaan kami sendiri itu sudah sekitar 18 tahun menangani siswa-siswi yang internship ke Taiwan ataupun yang mau kuliah ke Taiwan. Jadi kami bukan hanya untuk mengirim siswa internship ke Taiwan saja, tapi kami juga bekerjasama dengan sekolah-sekolah SMA SMK di Indonesia yang memang siswa-siswinya mau melanjutkan S1 ke Taiwan atau beberapa kampus yang D3 ataupun S1 di sini mau kuliah lanjut di Taiwan lanjut S1 atau S2-nya gitu. Ini jadi nextnya juga. Nah untuk kantor kami sendiri yang di Taiwan itu di Taipei, jadi di pusat di kotanya. Nah untuk yang di Indonesia itu di LPK Inovasi, saya di Bekasi Timur, dan untuk di Vietnam juga kami ada, karena perusahaan kami yang di Taiwan itu bukan hanya bekerja sama dengan Indonesia saja. Jadi dengan negara-negara lain seperti Singapura, Vietnam, Filipina kami juga ada bekerja sama, dan juga di Singapura. Nah ini ya Taiwan. Sudah ada yang ke Taiwan belum? Belum ada. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa ada yang berangkat ke Taiwan ya. Nah ini Taiwan. Kalau untuk makanan di Taiwan, Chinese food sudah banyak lah di sini ya. Yang pasti teman-teman kenal masakan boba, itu juga apa itu kita sekalian sudah kenal. Nah kalau untuk di Taiwan sendiri, favoritnya memang itu untuk di night marketnya dan juga di pusat kotanya, di rumah awalnya. Itu keren banget kalau misalkan pas lagi tahun baru atau ada acara apa. Nah untuk sebelum di Taiwan sendiri kita flight ke Taiwan itu sekitar 6-7 jam ya untuk penerbangannya, dan Taiwan itu nggak terlalu besar, jadi kotanya itu atau negaranya itu menurut saya bersih dan aman. Jadi misalkan teman-teman nih setelah finish kerja terus kalian mau jalan-jalan malam sampai midnight pun itu nggak ada masalah kalau untuk di Taiwan. Untuk keamanannya pun, untuk kebersihannya itu di sana sangat-sangat bersih, sangat-sangat nyaman dan aman gitu. Dan untuk transportasi di Taiwan sendiri itu sangat mudah. Jadi misalkan kita mau ke tempat satu tempat ke tempat lain itu mudah banget. Kalau cuma dekat kita bisa sewa sepeda, karena stasiun sepeda itu setiap stasiun pasti ada. Itu kita bisa pakai kartu, tinggal tempel aja sepeda, kita bisa ambil nanti bisa taruh di tempat yang berikutnya lagi, stasiun berikutnya. Kalau misalkan dekat, makanya kayak anak-anak internship, kalau misalkan tempat kerjanya nggak terlalu jauh sama asrama, itu mereka bisa jalan atau mereka bisa sepeda sambil olahraga gitu. Jadi intinya di sana sangat tertata ya untuk sistem transportasi, keamanannya juga itu sangat-sangat bagus gitu. Bisa Pak. Nah, kenapa sih kok kita menawarkan untuk program Taiwan? Seperti yang tadi sudah Pak Direktur sampaikan, untuk di Taiwan itu banyak kesempatan. Jadi selain internship, misalkan nanti teman-teman mau melanjutkan studi S1, dari saat internship itu mungkin bisa nih kalian mulai searching atau review beberapa kampus yang ada di Taiwan. Nah untuk famousnya sendiri atau untuk jurusan perhotelan di Taiwan, itu banyak kampus yang memang di perhotelannya itu sangat-sangat bagus ya. Jadi ada beberapa kampus yang memang kerjasama dengan kami di Taipei. Itu ada TUMT, Taipei University of Marine Technology. Jadi dia di pariwisatanya
dan juga di cruise ya. Dia di cruise-nya itu lumayan famous di sana. Jadi untuk kesempatan kuliah di Taiwan itu sangat-sangat terbuka untuk siapapun itu, ya. Nah, kenapa di Taiwan bisa kuliah? Jadi untuk pendidikannya sendiri di Taiwan itu ranking 17 di dunia, ya. Jadi itu untuk pendidikannya itu 17 di dunia. Nah, makanya dari tahun 2017 saya sendiri sudah banyak memproses siswa-siswi SMK SMA yang mereka mau kuliah di Taiwan. Jadi bukan yang lulusan D3 atau S1, jadi mereka memang benar-benar mau S1 masuk langsung ke Taiwan. Itu sudah lumayan banyak yang mereka tertarik untuk kuliah di Taiwan dan sudah lulus. Dan so far saya lihat untuk karir mereka itu sangat bagus. Karena yang pertama international student, kita punya international certificate ijazahnya, dan juga pengalamannya pasti sudah sangat bagus dan bahasa. Jadi misalkan kita mau lanjut berkarir di Taiwan itu pasti bisa. Misalkan kita udah lulus S1 di Taiwan nih, kita mau karir di Taiwan, kita bisa daftar langsung ke perusahaan-perusahaan yang ada di Taiwan, dan itu dengan basic salary sesuai dengan warga Taiwan sendiri. Gitu. Yang mungkin basic salary mereka bisa sampai 17-18 juta per bulan. Gitu. Nah kalau kita mau berkarir di Indonesia pun mungkin saya rasa cukup lumayan bagus karena sudah memiliki international skill dan juga sertifikat gitu. Nah, untuk pendaftarannya sendiri itu simpel ya. Untuk dokumen yang perlu nanti teman-teman siapkan itu kita hanya butuh paspor. Oke. Ijazah ini saya sebenarnya tidak perlu ijazah ya, karena kan memang teman-teman masih semester mungkin 4 ya, semester 4, semester 5. Yang saya perlukan mungkin bisa dicatat, nanti bisa minta dari sekolah itu transkrip nilai, statement letter, dan akademik atau rekomendasi dari kampus. Jadi 3 surat ini yang nanti saya minta. Nah, medical check up itu tidak perlu full, kita perlu medical check up untuk medical check up pra. Jadi at least kita tahu bahwa teman-teman yang mau ke Taiwan ini sehat, tidak ada gangguan kesehatan seperti itu. Nah, untuk medical pra-nya sendiri kalau di Bandung itu biasanya kami di Boromeus di rumah sakitnya. Jadi mereka biasa sudah paham karena beberapa siswa dari Bandung juga memang kita arahin untuk medical check up-nya di rumah sakit tersebut gitu. Terus KK dan KTP itu untuk kopinya saja masing-masing nanti 3 lembar. Yang terakhir rekening koran 3 bulan terakhir dengan saldo 15 juta rupiah. Jadi persyaratannya itu harus dilengkapi semua. Rekening koran harus ada. Kenapa? Karena dari pihak Taiwannya embassy kantor dagang Taiwan. Kalau Taiwan itu di Indonesia dia tidak punya embassy ya. Jadi adanya perwakilan kantor dagang terkait di sini di Jakarta. Nah itu persyaratannya harus ada rekening koran 3 bulan terakhir dengan saldo minimal 15 juta rupiah. Untuk apa sih itu? Untuk memastikan supaya di bulan pertama itu untuk uang kalian. Karena kan kita masuk ke Taiwan tidak mungkin langsung dikasih gaji, ya kan? Jadi kan kita harus bekerja 1 bulan dulu baru kita dapat. Nah untuk 1 bulan, untuk tanggal 1 bulan sebelumnya itu harus ada uang sakunya, gitu. Nah untuk masalah rekening koran, misalkan saldonya nggak ada nih, ya mungkin bisa kita bantu, ya. Terus yang penting disiapkan. Tapi kalau misalkan ada, itu lebih baik, ya. Gitu. Untuk proses pemagangannya sendiri itu cukup simpel juga dari D3 ataupun S1. Yang pertama untuk teman-teman yang berminat, kita minta CV pendaftarannya terlebih dahulu. Setelah CV pendaftaran dan juga scan dokumen, jadi beberapa dokumen yang perlu di scan. Kalau sudah ada paspor, scan paspornya, scan KK, KTP, dan KTM-nya. Nah, itu yang kami butuhkan untuk pendaftarannya. Setelah pendaftaran, CV teman-teman akan kami offer ke beberapa hotel yang bekerja sama dengan kami, ya. Jadi misalkan nanti dari MI ada mungkin 10 atau 20 siswa yang akan mendaftar. Jadi bukan berarti semua siswa itu dikumpulkan di satu hotel, ya. Jadi kita akan bagi ke beberapa hotel yang memang bekerja sama. Misalkan kami ada bekerja sama dengan 4 atau 5 hotel. Nah kita akan offer
CV kalian ke hotel tersebut, nanti hotelnya akan memutuskan, akan memilih siswa A, B, atau C yang akan kontak dia. Jadi nanti kita dapat infonya dari mereka, biasanya itu setelah mungkin 2 mingguan setelah teman-teman memberikan CV pendaftaran tersebut, 2 minggu akan ada kabar akan ditempatkan di hotel apa dan di daerah mana, seperti itu. Dan juga nanti setelah hotel menentukan dan lanjut proses, kita juga akan adakan interview. Itu kalau beberapa hotel yang memang membutuhkan interview. Tapi memang biasanya dari hotel sendiri, mereka kalau sudah mereview CV dan sudah kita rekomendasikan, mereka tidak akan melakukan interview ulang, begitu. Mungkin hanya ada beberapa itu nanti kami kabari kalau misalkan memang ada interviewnya. Lalu untuk setelah interview misalkan setelah oke, kita kan akan infokan juga nih ke teman-teman, kamu di hotel ini bagian ini. Kalau teman-teman setuju, mau kita lanjut proses. Karena kan biasanya kan, ditempatkannya di apa aja sih? Mungkin ada di housekeeping, ada di restorannya, seperti itu. Dan nanti itu akan diinfokan saat pertama. Jadi kita infokan dulu, setelah dipilih sama hotelnya, kita infokan teman-teman di bagian ini. Kalau teman-temannya tidak bersedia, kita bisa cancel, kita bisa carikan ke hotel lain, ke bagian yang kalian mau gitu. Tapi kalau misalkan oke, saya mau, nah baru kita lanjut proses. Kalau memang bersedia, kita lanjut proses ke calling visa. Proses calling visa itu di Taiwan. Jadi nanti dari perusahaan di hotel di Taiwan, kita akan melakukan MOU juga dengan kampus NHI. Ya, harus ada MOU dengan kampus dan kita proses calling visanya. Baru kita proses calling visa. Setelah proses calling visa selesai, dikirim ke Indonesia, baru kita apply visa ke TETO. Nanti saya butuhkan dokumen yang tadi, itu harus asli seperti paspor, KTM-nya, terus kopi KK, kopi KTP, terus surat rekomendasi, statement dan transkrip letternya itu saya minta asli nanti dari sini. Kita apply visa, setelah apply visa kita keberangkatan. Jadi nanti di calling visa itu sudah ada kontrak. Teman-teman akan bekerja dari tanggal bulan berapa sampai tanggal bulan berapa. Jadi 6 bulan, ya. Nah, kesempatan magang di Taiwan itu bukan cuma 6 bulan, apalagi sekarang yang tadi sudah dijelaskan, at least kalian 3 semester kan berada di luar kampus. Gitu. Tapi kalau di Taiwan sendiri, sejauh ini yang saya tahu itu 1 tahun maksimal, 6 bulan plus 6 bulan. Dengan cara 6 bulan pertama kita finish kontrak, kita misalkan sebelum selesai nih, mungkin di bulan keempat atau bulan kelima, kita info ke ke hotelnya, kita mau continue untuk 6 bulan berikutnya. Kalau hotelnya menyetujui, dia akan kasih lagi surat calling visa yang kedua, kontrak yang kedua. Tapi dengan syarat kita harus pulang dulu ke Indonesia, kita pulang dulu, nah kita apply lagi visa di TETO, baru kita berangkat keberangkatan yang kedua, gitu. Jadi ada bisa 1 tahun. Dan untuk setelah kita berangkat ke Taiwan nih, tidak langsung bekerja, ya mungkin kita ada punya 2 atau 3 hari, ya. Yang pertama kan kedatangan penjemputan, kita arahkan ke asrama, kita bantu untuk pembelian keperluan kalian sehari-hari, misalkan perlu cemilan, sabun, sampo, atau misalkan ada keperluan buat di kamar, karena kan asrama yang kita siapkan di sana itu kamar asrama kosong. Jadi untuk bantal sama kasur itu kita harus beli sendiri. Jadi di hari pertama itu kita harus beli keperluan untuk asrama kita, gitu. Nah untuk kasur sama bantal, untuk selimut itu bisa kalian foto pengeluaran. Kalau misalkan selimut bisa bawa dari Indonesia, kalian cuma kasur sama bantal itu nggak terlalu mahal, mungkin sekitar 400 sampai 700 ribu aja, gitu. Sebenarnya tergantung keperluan kita ya, apa yang kita beli tergantung keperluan kita. Nah, nanti di hari yang kedua itu kita pengenalan perusahaan. Jadi kita bawa ke perusahaan, kita pengenalan dulu. Nah setelah kita pengenalan, nanti di hari ketiga baru kita mulai bekerja. Biasanya sistemnya seperti itu, gitu. Nah ini untuk tempatnya sendiri, kita selain ada hotel dan restoran, kita juga ada program untuk mentorship IT dan engineering dan juga pertanian. Jadi yang seperti
tadi saya bilang, beberapa kampus yang di Bandung ini juga sudah ada kerjasama, contohnya seperti Widya Tama, terus SNTB, terus ada yang Cimahi, Politeknik TIDC. Itu beberapa kampus sudah mengirimkan siswa mereka untuk internship ke Taiwan sebelum pandemi. Di 2018 sampai 2019 itu siswa mereka terus kirimkan ke Taiwan untuk program internshipnya. Jadi kita ada program untuk IT dan juga untuk pertaniannya. Nah, untuk saat ini kami sedang melakukan kerjasama juga dengan kampus yang di Bandung untuk kampus pertaniannya itu di UICM, dulunya Unban. Jadi kita ada beberapa siswa yang memang sekarang sedang kita proses untuk politisasi keberangkatan di bulan Januari gitu. Jadi untuk keberangkatannya sendiri tergantung dari kampus. Misalkan kampusnya siswanya memang di bulan Januari sudah bisa masuk ke Taiwan, berarti kita aturkan untuk bulan Januari masuk Taiwan, atau di Januari atau di Februarinya, seperti itu. Ini untuk beberapa hotelnya ya, yang di Taiwan itu ada Hotel Paleta, ada City Inn, ada Green World, dan juga ada HO Hotel. Jadi ini yang lebih sering minta ke internship siswa kepada kami. Ada beberapa hotel lain yang juga pernah bekerja sama, tapi ini hotel yang lebih sering memang sedang, dan saat ini permintaan mereka lumayan cukup banyak untuk internship, siswa internship, entah itu dari Indonesia ataupun dari Singapura ataupun dari Vietnam gitu. Jadi misalkan nanti kita aturkan itu ke 4 hotel ini ya, kemungkinan besar kita akan aturkan ke 4 hotel ini. Dan mungkin teman-teman juga bisa cek nih di website mereka masing-masing, ini hotel bintang berapa, seperti apa, dan alamatnya di mana ya. Selain di hotel juga kami juga ada di restoran, di fast food, Texas Ranger, jadi kayak KFC dari sini. Nah ini memang ada beberapa siswa yang memang kita kirim ke sini. Biasanya sih ini siswa-siswa yang dia kuliah di Taiwan, jadi S1 di Taiwan, mereka part time, mereka nomor part time banyak banget yang part time di restoran kayak gitu. Tapi kalau untuk beberapa siswa yang dari Indonesia, kita lebih seringnya memang kirim ke hotel ya. Misal ya kembali lagi, misalkan nanti ada beberapa hotel atau ada restoran yang pilih CV kalian, kalau teman-teman bersedia, kita lanjut proses, gitu poinnya. Nah, kita masuk di biaya ya. Kalau untuk biaya sendiri itu 14 juta rupiah. 14 juta rupiah itu untuk pengurusan dokumen politis saya itu tadi di Taiwan, lalu untuk tiket pesawat one way, dan pengurusan dokumen dan visa di sini ya. Nah untuk tiket pesawatnya kenapa kita tulis limit 3 juta? Karena dulu sebelum pandemi kita bisa kirim siswa ke Taiwan itu dengan transit Malaysia atau Singapura, kita bisa dapat tiket lebih murah ya. Nah kalau setelah pandemi ini memang diharuskan, bukan setelah pandemi, jadi selama pandemi sampai sekarang peraturannya itu kita masih diharuskan untuk berangkat ke Taiwan langsung ke Taiwan, tidak boleh transit ke negara lain gitu. Jadi biasanya harga tiketnya sih yang saya lihat di kisaran 4,5 sampai 5 juta. Nah kenapa ada limitnya? Misalnya nih nanti teman-teman berangkat harga tiketnya mungkin 3,5, mungkin 4 juta, maka di sisanya itu tadi harus ada tambahan biaya visa, biaya tiket lagi ya, ada tambahan biaya tiket sendiri. Atau misalkan teman-teman bisa cari tiket sendiri dengan harga murah yang langsung ke Taiwan, tidak masalah. Karena untuk tiket ini kita bantu carikan, kita kasih info harganya ke teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya punya referensi sendiri, ada tiket yang lebih murah, tidak masalah ya. Jadi nanti kita cari bareng-bareng supaya memotong biaya yang kalian tambahkan. Misalkan kalian ada tiket yang lebih murah, itu lebih bagus, seperti itu. Untuk biaya itu tadi bisa dibayarkan lunas saat di Indonesia atau bisa dibayarkan DP dan teman-teman mengajukan pinjaman ya. Jadi kalau misalkan mau mengajukan pinjaman nih, karena mungkin untuk keberangkatan pertama kan teman-teman harus bawa uang saku 1 bulan pertama ya, mungkin itu minimal 5 sampai 7-8 jutaan lah, itu untuk uang saku pertama. Nah jadi misalkan untuk dia prosesnya teman-teman berkeinginan untuk melakukan pinjaman, kita bisa bantu dengan cara DP 2 juta rupiah terlebih dahulu ya. DP-nya 2 juta langsung dibayarkan di Indonesia. Nanti sisa 12 jutanya itu dibayarkan
juta satu bulannya itu berarti 2 juta yang harus dibayarkan untuk biaya cicilannya, biaya proses tersebut. Gitu. Untuk perkiraan biaya hidup yang pertama untuk gaji, ya. Gajinya 20.000 NTD, kalau dikalikan 500 rupiah di Indonesia berarti 10 juta rupiah per bulan. Itu di luar overtime, ya. Misalkan beberapa hotel mereka ada overtime-nya yang banyak, ada juga yang memang tidak ada, ya. Cuma misalkan tidak ada overtime berarti pendapatan kalian per bulan itu 10 juta rupiah. Nah, 10 juta rupiah ini tadi pengeluaran per bulannya apa aja? Yang pertama untuk asrama, asramanya 2.500 NTD atau 1.500 per bulan itu untuk asrama, dan juga untuk biaya cicilan yang biaya proses. Misalkan tadi ini biaya proses, berarti pengeluarannya cuma 2, biaya asrama dan biaya prosesnya. Yang sisa itu untuk uang makan sehari-hari seperti itu. Tapi kalau misalkan ingin biaya proses, berarti ya kalian hanya untuk biaya asrama dan biaya hidup aja selama di Taiwan kayak gitu. Nah, untuk biaya transportasi di Taiwan yang tadi saya bilang itu relatif murah, ya. Jadi kalau kita naik bus atau apa, mungkin kayak di sini 7.000 sampai 2.000 sekali dan atau misalnya kita dekat, kita bisa jalan kaki, kita bisa naik sepeda. Jadi tergantung kita. Sebenarnya untuk transportasi di Taiwan itu relatif murah, dan juga untuk segi makanan kita makan bisa 60 sampai 100 NTD, mungkin di kisaran 30 sampai 50.000 rupiah, ya, itu untuk makan satu kali. Misalkan menunya apa, sayur sama lauk, kayak gitu, ya, sama minum itu sekitar kisaran itu. Cuman biasanya kalau kita kerja di hotel, hotel akan memberikan uang bukan uang makan, apa namanya, makan siang, ya. Ada yang cuma makan siang aja, ada yang sampai sore juga, atau tergantung kebijakan hotel sebenarnya, ya, tergantung balik lagi ke kebijakan hotel. Tapi kalau untuk apa namanya makan siang itu pasti ada mereka, gitu. Terus untuk hiburan, gimana kalian pilih aja, kalian mau cari hiburan yang gratis atau yang berbayar, terserah kalian. Karena untuk masalah liburan, masalah kita mau main kemana-mana, itu di Taiwan banyak banget yang gratis, ya, banyak banget yang gratis. Kalau kita ke taman atau ke pusat kota, itu kan kita nggak perlu bayar, gitu. Jadi masalah pengeluaran teman-teman selama di Taiwan tergantung dari diri sendiri lagi. Kalau misalkan kalian mau lebih hemat, ya silakan hemat, pasti nanti pulang juga bawa uang lumayan lah, gitu. Cuma kalau misalkan kita mau ngikutin senang atau apa makan atau beli atau apalah gitu di sana, itu juga banyak banget. Jadi kembali lagi ke masing-masing, ya. Tadi saya sampaikan untuk biaya asrama itu 2.500 sampai 3.000, tergantung dari apartemen yang kita cari. Nah, untuk asramanya sendiri itu nanti kita bantu carikan, ya. Jadi nanti teman-teman sampai Taiwan itu sudah ada asramanya. Setelah kita jemput, kita langsung antarkan ke asrama. Terus biasanya kita udah beliin apa yang kalian butuhin. Jadi kayak sebelum berangkat, misalkan teman-teman butuh beli kasur atau bantal, kita sudah list dari teman-teman masih di Indo. Jadi setelah teman-teman masuk ke Taiwan, kita udah kasih barangnya, kita udah belikan barangnya, tinggal kasih uangnya aja ke staff yang Taiwan nanti, kayak gitu. Nah, untuk satu asrama itu biasanya ditempati 4-8, tergantung besar atau kecilnya asrama itu tadi, ya. Jadi bisa 4 orang, bisa 8 orang di dalamnya. Kita bisa misalkan ada 8 yang kita carikan untuk yang langsung 8 orang, atau misalkan ada 10 orang nih, kita bagi mungkin 5 orang untuk satu kamarnya gitu. Belum Pak. Nah, untuk kartu internet itu 500 NTD untuk 1 bulan. Unlimited itu 250
ya, yang 50.000 itu kartu internetnya. Terus peralatan tidur itu 1.000 sampai 1.500, yang artinya yang tadi saya bilang 500 sampai 750.000 rupiah, tergantung kebutuhan bagi masing-masing apa yang kalian butuhkan. Nah, untuk gaji mahasiswa, misalkan ada kendala pengajuan pinjaman dan dibayar ketika menerima gaji. Jadi oke, yang ini, jika mahasiswa mengalami kendala bisa mengajukan pinjaman dan dibayar ketika menerima gaji. Yang itu tadi ya, yang biaya proses. Terus misalkan masuk ke sana kita bawa uang saku 5 juta, udah beli kasur, beli bantal, beli internet, terus kok kayaknya nggak cukup nih untuk 1 bulan untuk biaya hidupnya, itu ada tambahan pinjaman ya. Misalnya saya nambah lagi dong pinjamannya, bisa nggak dikasih 2 juta lagi atau 3 juta lagi, boleh, kita akan bantu ya. Nah, yang penting nanti semua cicilan pinjaman kalian dibayarkan per bulan setelah menerima gaji pertama ya, sampai 6 bulan tertentu. Nah, yang tadi saya bilang, misalkan ada kesempatan atau teman-teman berniat untuk continue di kontrak berikutnya, biaya 14 juta rupiah itu tadi cukup dibayarkan 1 kali saat ini saja ya, saat berangkat pertama. Berangkatan yang kedua, teman-teman cukup bayar visa dan tiket itu saja. Visa berapa? Visa sekitar 975.000 rupiah ya. Terus sama untuk tiketnya teman-teman bisa beli sendiri ya. Jadi misalkan cari tiket sendiri lah. Intinya untuk keberangkatan yang kedua itu cukup bayar visa sama tiket sendiri aja gitu. Terus pelatihan bahasa Mandarin. Pelatihan bahasa Mandarin itu nanti akan kami berikan saat teman-teman sudah fix di perusahaan ini dan sudah mulai proses polis visa. Kita akan memberikan pembelajaran bahasa Mandarin via online sampai teman-teman berangkat ke Taiwan ya. Misalkan nih ini let's say kita November kita udah memilih, terus kita udah mulai proses. Nah, mulai November itu kita udah mulai kasih pembelajaran bahasa Mandarin sampai keberangkatan mungkin di Januari atau Februari ya. Untuk proses calling visanya sendiri itu memakan waktu kurang lebih 2 bulan, paling cepat 1 bulan, paling lama 3 bulan. Cuman saya kasih rata-ratanya itu kurang lebih 2 bulan ya. Jadi dari 2 bulan itu kalau bisa turun, kita udah ditentuin kita masuk di tanggal berapa, bulan berapa gitu. Nah, lalu pengiriman profesional di berbagai industri, yang artinya nanti dari pihak kami sendiri pun akan mengirimkan translator. Misalkan kesulitan di bahasa, ada kendala di tempat kerja ya, ada kendala mungkin kesehatan atau sakit atau apa, itu dari kami Everbright itu akan membantu untuk pengurusannya. Jadi misalkan kalau teman-teman ada masalah bahasa di perusahaan atau apa masalah di perusahaan, itu kami akan bantu ke sana, kami kasih visit, kami akan konfirmasi ke perusahaan, kami bantu jelaskan seperti apa. Terus misalkan sakit, kita akan bantu juga kita arahkan, oh harus ke dokter ini, harus ini, kayak gitu ya. Jadi nanti kita arahkan, kita bantu semuanya. Dan juga kita yang masalah penanganan dokumen keberangkatan, visa dan tiket, itu juga nanti kita bantu di sini ya. Terus juga untuk penerjemah, pengaturan asrama, dan juga koordinasi hubungan kerja. Jadi dari Everbright, karena Everbright itu di Taiwan, jadi setiap ada masalah atau kendala atau apa yang kalian ada di sana akan segera dibantu untuk penyelesaiannya gitu. Kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan program di Taiwannya. Terus seperti itulah. Jadi kalian bisa, misalkan nanti dari sini ada yang mau mendaftar, silakan daftar ke Pak Reza dan juga tim kami yang dari Taiwan. Nanti kami buatkan grup namanya Alberto, kita akan bantu untuk pengurusan pendaftaran sampai keberangkatan dan juga penjelasan pembimbingan sampai kalian berangkat seperti kelas Mandarin dan lain-lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya silakan, kita masuk ke sesi tanya jawab.